Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Saudara-saudara, jumpa lagi dalam YouTube channel saya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran konektivisme dalam pembelajaran digital. Meskipun ya konektivisme dan dia sangat membantu kita ya teori konektivisme yang dikembangkan oleh Siemens di mana pada COVID-19 lalu kita dihebohkan dengan pandemi, artinya kita bisa belajar dengan jaringan internet digital itu adalah salah satu teori yang dikembangkan oleh John Dones meskipun belum dianggap sebagai teori, belum dianggap sebagai teori yang mapan yang sepenuhnya diterima dalam ranah akademis seperti teori-teori belajar lainnya seperti konektivisme, tetap banyak dipelajari dan diadaptasi dalam konteks pembelajaran digital, pendidikan dan berbasis teknologi. Di sini banyak sekali yang kritik terhadap konektivisme. Kadang ada yang menyatakan dia bukan menjadi suatu teori. Konektivisme belum diterima secara luas sebagai teori pembelajaran independen yang berdiri sendiri, karena dianggap lebih sebagai pendekatan instruksional. Yang kedua, tidak seluruh mata pelajaran cocok dengan model konektivisme. Beberapa bidang masih membutuhkan instruksi langsung dari ahli. Yang ketiga, bahwa konektivisme dianggap mengabaikan peran teori pembelajaran tradisional yang tetap relevan dalam konteks pendidikan. Saudara, teori konektivisme itu dikembangkan oleh Charles Siemens dan Stephen Dons sebagai respon terhadap keterbatasan teori belajar tradisional teori-teori belajar tradisional atau teori-teori besar seperti teori behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme dalam menghadapi perkembangan teknologi digitalisasi seperti sekarang ini. Inti dari konektivisme adalah pentingnya jaringan informasi dan koneksi antara pengetahuan dalam proses belajar. Dalam konteks konektivisme, pembelajaran terjadi melalui kemampuan individu untuk membangun, menjelajahi dan memelihara jaring koneksi dengan informasi orang lain. Mungkin seperti ini. Tanpa konektivisme tidak mungkin kita bisa belajar jarak jauh menggunakan YouTube channel Yang berikut, prinsip utama pembelajaran, bahwa pembelajaran sebagai jaringan sosial. Pembelajaran dikonseptualisasikan sebagai proses sosial yang terbentuk melalui jaringan individu yang terhubung. Dalam jaringan ini pengetahuan tersebar dan pembelajaran menjadi proses dinamis dan kolaboratif. Pentingnya keterhubungan. Pembelajar harus mampu menghubungkan informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk memperkaya pengetahuan. Pengetahuan berbasis jaringan. Konektivisme melihat pengetahuan sebagai produk koneksi dalam jaringan informasi global seperti internet maupun medsos, media sosial. Yang berikut adalah bahwa konektivisme memiliki kelebihan. Pertama, mendukung keterampilan digital dan kolaboratif, menjadikan pembelajar mampu mengikuti perkembangan pengetahuan yang dinamis. Yang kedua, menyediakan pendekatan pembelajaran relevan untuk era digital dengan akses cepat ke basis data dan informasi. Mendukung pembelajaran berbasis jaringan yang menggabungkan berbagai perspektif untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Meskipun demikian, saudara, konektivisme belum terbukti sebagai teori pembelajaran yang independen. Tetapi teori koneksi belum sepenuhnya diakui sebagai teori pembelajaran yang terstandarisasi. Tetapi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konektivisme bisa digunakan sebagai dasar bagi pendekatan pembelajaran. Teori konektivisme dapat menjadi teori pembelajaran karena ada beberapa hal yang mendasari, terlepas dia dikritik oleh dari berbagai macam kalangan ahli-ahli pendidikan. Tetapi di sini teori konektivisme dapat menjadi suatu teori pembelajaran yang mendasar. Yang pertama, bahwa konektivisme diidentik sebagai peningkatan cara belajar siswa dengan pengetahuan bagaimana mereka memperoleh penambahan jaringan pribadi melalui internet. Hanya melalui jaringan pribadi inilah siswa dapat memperoleh sudut pandang dan keberagaman pendapat untuk belajar membuat keputusan kritis, karena mustahil untuk mengalami semuanya. Siswa dapat berbagi dan belajar melalui kolaborasi. Yang kedua, banyaknya data yang tersedia membuat siswa tidak mungkin mengetahui semua yang dibutuhkan untuk memeriksa situasi tertentu secara logis. Bagaimana mampu memanfaatkan basis data pengetahuan yang sangat besar
dalam sekejap memperdayakan siswa untuk mencari pengetahuan yang lebih lanjut. Kapasitas untuk memperoleh pengetahuan seperti itu dapat memfasilitasi penelitian dan membantu dalam menafsirkan pola. Yang ketiga, bahwa menjelaskan pembelajaran melalui teori pembelajaran tradisional sangat dibatasi oleh perubahan yang cepat disebabkan oleh teknologi. Konektivisme didefinisikan sebagai pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti, di mana pemahaman tentang di mana menemukan pengetahuan mungkin lebih penting daripada menjawab bagaimana atau cara yang dicakup oleh pengetahuan itu. Di sini ya, saya mau katakan bahwa konektivisme berperan penting dalam pendidikan digital dengan mendorong keterhubungan, kolaborasi, dan kemampuan adaptasi di tengah perkembangan informasi yang semakin cepat sekarang ini. Meskipun teori yang disajikan oleh George Siemens dan Stephen Jones penting dan valid, teori tersebut merupakan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk instruksi atau kurikulum, bukan teori pembelajaran yang berdiri sendiri. Tetapi konektivisme diperlakukan untuk menggabungkan antara teori pembelajaran dan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Teori tersebut juga memaksa para pendidik untuk melihat apa yang sedang dilakukan dalam pendidikan digital. Demikian pun kembali perdebatan dalam berfilsafat tentang bagaimana setiap bagian cocok, mengevaluasi secara terus-menerus bagaimana setiap generasi baru belajar tentang instruksi dan kurikulum berfungsi untuk menjaga pendidikan pada standar yang tinggi. Jadi di sini bahwa semua metode-metode, semua teori-teori itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita butuh kolaborasi. Jangan kehadiran konektivisme bukan berarti kita singkirkan teori-teori besar seperti teori behavioristik ya, tetapi demikian pun konektivisme tidak berdiri sendiri, tetapi saling ketergantungan ya, tidak berdiri sendiri. Jadi harus ada penggabungan. Jadi menjadi sumber belajar ya, untuk instruksi ya, untuk kemampuan dan pengembangan pembelajaran ke depan sehingga lebih baik. Itu sedikit pemahaman tentang teori konektivisme. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada channel YouTube kita kali ini. Nanti sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.